Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Allah. Ya. Sabar. Kenapa kalian keluar takbir? Maaf kan? Iya. Kan? Astagfirullah. Tadi itu berdoa pasar. Masya Coba lihat jam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kan saya kira tadi kan itu, apa namanya? Udah maghrib. Aku buat apa? Malu puasa. Belum aja, nggak apa-apa. Ya Allah. Jadi ini lu pelan-pelan gitu gak sih? Makan aja boleh nggak? Astagfirullah, nggak boleh dong. Ini kita buat Ramadan, bukan banyakin zikir, banyakin ngaji, ya malah nyicipin makanan tengah-tengah puasa. Nah, ada banget tuh. Kan kita tadi ngebahas soal puasa ya. Oh iya, ini makanannya segerin dulu dong. Segerin. Zikir ke perut boleh nggak? Nggak boleh. Ada Arah heta. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang puasa ya. Ya benar. Puasa. Kalian tuh tahu nggak sih kenapa bulan Ramadan tuh bulan yang sangat spesial? Oh, aku tahu. Kenapa? Di bulan ini Al-Quran turun, betul nggak? Benar banget. Jadi tuh bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Gitu. Oke. Udah tahu lah sih, udah tahu. Sangka sih. Nah, dan itu dia tema kita pada podcast hari ini. Wih, hah? Kita ngapain? Iya maaf. Lanjutkan. Nggak apa-apa. Masya Allah. Jadi Ramadan itu bukan cuma soal tentang apa tahu, tapi juga tentang turunnya Al-Quran. Ya benar banget tuh. Benar banget. Oh iya, udah mulai ya? Astagfirullahaladzim. Belum juga perkenalan nih. Iya. Ini Aneh sama Ilham belum dikenalin nih. Maaf ya. Jadi sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai podcast pada hari ini, nah perkenalkan dulu nih nama Aneh nih, Muhammad Lutfi Pratama, dan bertugas sebagai host pada podcast hari ini. Dan saya ditemani oleh dua teman saya. Nama Narendra Gizi Mahatma. Ilham Zakir Nasution. Suaranya tebel banget ya kak. Nah, ada pengen nanya nih, kan sekarang lagi puasa. Ya. Puasa kalian gimana? Apa udah ada yang oke siang-siang? Astagfirullahaladzim. Ini nunjuk-nunjuk. Alhamdulillah belum ya? Alhamdulillah belum. Belum. Alhamdulillah. Kan belum, kita kan nggak tahu. Siapa Ya. tahu nanti kita lagi sakit atau gimana Ya. gitu ya. Itu kan kita harus minum obat atau apa dokter nggak ada yang tahu. Tapi alhamdulillah belum ada sih. Ya, Kita semoga nih. juga mungkin Ya, apa jangan-jangan yang nanya nih. Siang-siang nih. Astagfirullah. Enggak dong. Kemarin nih juga siang ke warung ngapain? Itu kan warung aneh. Iya. Iya, warung aneh. Saya harus jaga ke warung. Bilang warung sendiri tiba-tiba di warung hilang air minum satu. Enggak dong. Enggak. Kalau iya kan pasti dibeli. Ya, siapa tahu Siapa tahu. diri sendiri yang beli. Enggak, alhamdulillah. Tiba-tiba di dalam warung ada bungkusan biskuit di lantai yang nggak ada yang tahu. Alhamdulillah enggak. Oh ya. Terus kamu ada pembicaraan lagi atau gimana? Bahas pembahasan. Oh iya, saya mau ngasih tahu nih. Apa? Kita kan di bulan Ramadan ya. Nah, Di bulan Ramadan ini kita bakal dapat kedatangan tamu yang sangat spesial. siapa tuh? Emang kita pernah info yang kayak orang itu, ya, tamu itu kayak botol atau gimana? Maksudmu gimana? Ini kita di baik. Kita kan kita tahu. Kita kan juga orang dari sekolah ya kan? Mungkin yang dimaksud tamu itu dari luar ya kan? Nah, Tapi bukan gitu. kebetulan kita ada mengundang sebuah guest. Nah, Tapi bukan seseorang. Hah? Ya, Bukan kita undang Gufron ya? Weh, bukan dong. Bukan. Oh ya. Jadi yang spesial itu pada bulan Ramadan itu adalah apa? Bukan siapa tapi Apa? Apa? oke.
ada sebuah malam yang sangat spesial. malam. Tahu. Apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Iya, dengar nih, katanya itu malam Lailatul Qadar itu ada yang bilang lebih baik daripada 1000 bulan. Benar banget. Kata siapa? Adalah. Nah, kalian penasaran gak sih? Penasaran. Kenapa malam itu benar-benar istimewa? Kenapa? Terus, sabar, kita dibahas satu ya. Kenapa malam itu sangat istimewa? Terus, apa hubungannya dengan turunnya Al-Quran? Terus, mengapa bulan Ramadan itu semua orang disebutnya bulan yang penuh dengan cahaya? Nah, ayo kita bahas bareng-bareng di episode podcast hari ini. Oke. Mantap. Nah, sebelum itu, apa yang kalian tahu tentang kayak bulan Ramadan atau gimana gitu? Kalau saya sih kalau Setahu kita deh. Setahu Ya, kita. setahu kalian. Di bulan ini kita bisa melakukan ibadah seperti pihak puasa Yes. dan juga sholat tarawih. dan juga kita bisa apa namanya? Apa? Bisa bulan ini mendekatkan diri kepada Allah. Benar banget. Nah, Pokoknya itu ya yang kita bahas hari ini ya. ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ya udah bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar dan mempersering membaca Al-Quran. Masya Allah. Tapi teman-teman, kalau kita renungin bareng-bareng ya, hampir semua orang tuh mengenal Ramadan tuh sebagai bulan yang diwajibkan buat puasa, benar kan? Nah, benar banget. Tapi Allah tuh memperkenalkan Ramadan bukan menyebut kalau Ramadan tuh harus puasa, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, Buat tahun ini. Tahun ini. Sorry. sabar dong. Tunggu dia dulu. Balik ke ini. Nah, tes. Nah, aman. Nah, orang jago informatika gini nih. Nah, Allah tuh berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yaitu berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, yang artinya tuh bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, itu isinya. Nih apa namanya emang ya? Kalau dengerin suara kawan Ani Lutfi nih kalau ngebaca Al-Quran kayak rasanya adem banget gitu. Betul sekali. Calon ustaz, Amin. calon haji. Nah, itu tuh di dalam Al-Baqarah ini 185 itu menjelasin ya yang sesuai arti tadi. Ya. Kalau bulan Ramadan itu bulan yang sangat spesial, terus bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bertujuan untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, terus juga pembeda mana yang benar sama yang salah. Nah, yaitu Allah mengatakan bukan bulan yang diwajibkan buat puasa, tapi Allah tuh menyebut kalau bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah. Tapi apa namanya? Berarti itu kalau buat begitu digampang lagi dikit ya. Puasa itu sebagai sarana Ya, dan kita tuh ibadah Al-Quran itu sebagai main point dari kita puasa, sebagai pusatnya. Jadi walaupun emang kita diwajibkan buat berpuasa, tapi hikmah utamanya itu ada dalam kita membaca Al-Quran. Dan juga kalau Ramadan itu berlalu, tapi hubungan kita dengan Al-Quran itu nggak berubah, berarti juga kita itu nggak dapet
cahaya yang ada di bulan Ramadan ini cuma mendapatkan rasa kelaparan dan kehausan gitu loh. Iya benar. Maksud cahaya apa? Ya dari cahaya berarti kita nggak dapat Keberkahan. ya Pahala dan keberkahan. ya Biasanya tuh orang-orang yang kayak gitu, ya mereka cuma dapat aus sama laparnya doang. iya. Jadi pahala dari berpuasa itu nggak ada dan dia tuh nggak 100% ngikutin bulan Ramadan. Berarti kalau boleh gitu parah banget dong ya. Iya. Apalagi kalau kita begini. Kalau misalnya kita sholat, kita itu kan setiap rakaat baca ayat suci Al-Quran, paling minimal Al-Fatihah. Kalau misalnya di bulan Ramadan nggak mendekatkan sedikit pun kepada Al-Quran, berarti nggak sholat, Ya benar banget. berarti nggak ngaji, Gak ngaji Iya. juga. puasa doang, Puasa nahan lapar, doang. itu mah dia juga bisa. Cuma iya. Itu mah diet benar. Nih harus diet nih. Dia tuh. Nah, kalian tahu nggak kalau Al-Quran tuh turunnya nggak di ruang kosong, benar kan? Ya, benar. Tapi itu Al-Quran tuh turun di tengah-tengah masyarakat yang gelap secara moral, terus sosial dan spiritual. Kenapa sih Kenapa? disebut dengan gelap? Karena masyarakat pada zaman Nabi Muhammad itu ya mereka menyembah berhala dan patung-patung yang disebut Tuhan bagi mereka. Padahal yang aslinya yang harus disembah oleh mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya tahu dari surat Al-Qadr ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Ya, Dan juga ada satu surat lagi. Ya, ini surat yang saya tandain. Itu adalah surat Ad-Dukhan ayat 3. ayat 3. Apa tuh? Sorry kok saya ngeblank ya? Kenapa boleh tolong bantu nggak? Saya baca Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Nah, artinya tahu. Artinya deh. Oke. Ada sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Yang maksud dari menurunkannya itu adalah Al-Quran. Yang sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran di malam yang diberkahi. Oke. Jadi para ulama itu menjelaskan kalau misalnya diturunkannya sekaligus tuh Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu diturunkan secara bertahap juga kepada Nabi Muhammad. Jadi selama 23 tahun Al-Quran itu diturunin perlahan-lahan. Jadi nggak sekaligus. Ya. Dan itu diturunin melalui perantara malaikat Jibril ya. Ya. Nah, ya. Beda lagi nih sama kalau kita ambil contoh dari kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran, seperti kitab Taurat, Zabur, Ya. Injil. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa secara sekaligus, Instan gitu ya. secara instan, ya benar sekali Bang. Jadi kalau di kasusnya Nabi Muhammad itu selama 23 tahun itu pun tidak secara tertulis, secara wahyu disampaikan sama malaikat Jibril. Dan juga Ramadan itu juga bukan sekedar momen cara menjual tahunan ya kak. Kayak sekali setahun gitu loh. Iya. Kan ada orang yang kayak kalau bukan Ramadan dia kayak apa namanya minum rokok gitu-gituan. Tapi pas apa per tahun? tapi pas Ramadan datang dia kayak oh aku harus jadi suci gitu loh. Salah satunya kamu ya? Enggak lah. Astagfirullah. Jangan sampai ya. Jangan sampai masuk pas Ramadan datang mereka kayak iya gitu loh. Ya. Nah, benar banget. Terus juga Al-Quran tuh bukan sekedar bacaan doang, tapi tuh dia adalah cahaya penerang hati kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 35. Bentar ya. Siap Pak Host. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Allahu nurus samawati wal ard. Nah, yang artinya tuh Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Nah, jadi tuh yang dimaksud cahaya itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran tuh cahaya bagi kita semua, bagi para umat Islam yang menerangi hati kita, itu yang melembutkan hati kita, yang meluruskan pikiran kita yang keliru,
dan menenangkan jiwa kita yang gelisah. Tapi kan ada orang yang mereka rajin beribadah dan juga membaca Al-Quran, tapi hati mereka masih bergelisah gitu loh. Itu kenapa? Kurang rajin ibadahnya berarti itu begitu. Kalau kayak gitu biasanya orang tersebut tuh kurang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bener banget. Apalagi kalau kita relasikan kedekatan itu bukan cuma kita. Ada orang yang ngelakuin ibadah bukan sebagai tanda tapi sebagai ngelakuin aja gitu. Iya, bener banget. Yang anggap sholat sebagai pendekatan diri tapi ya sebagai gerakan-gerakan naik turun sujud aja gitu Iya. loh. Dan menurut saya sesungguhnya orang yang kayak gitu udah masuknya ya udah jadi bencana lah ya saya ya. Apalagi orang yang kayak gitu kita itu ambil dari contoh-contoh kita deh ya. Dari saya sendiri orang yang pernah alami saya pernah alami begitu di saat saya lagi tengah-tengah bermaksiat, bisa jangan cuma saya, orang lain manapun yang sedang di tengah-tengah membuat maksiat itu, mereka itu nggak bakal sadar akan kesalahan mereka ataupun mau mencoba berkat diri mereka kepada Allah. Jadi benar kata-katanya, ya sungguhnya itu yang buta bukan mata, tetapi hati. Terus kamu tahu gak selain ayat tersebut yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran apa? Ada lagi nih. Apa? Di surat Al-Qadar ayat 3 yang bunyinya itu Lailatul coba dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang Artinya apa? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kita kalau pikir-pikir nih, 1000 bulan itu kan setara sama 83 tahun. Ya benar banget. Tuh panjang banget. Berarti kita aja karena hidup bukan nyampe 83 tahun ya. Tapi I get it now. Jadi dari situ banyak orang aku dengar yang bilang bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa lebih baik daripada satu kehidupan penuh atau 1000 bulan gitu kan. Terus ayat berikutnya menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Nah, ruhnya itu Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Nah, betul banget. jadi malam itu adalah malam penetapan, malam turunnya rahmat, terus juga malam ketika langit begitu dekat dengan bumi. Bener banget. Terus, oh iya juga ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu dia tuh begitu ngejar sama Lailatul Qadar? Apalagi dia benar-benar ibadahnya itu di paling kuatnya itu di 10 malam terakhir itu. Apalagi di malam yang ganjil. Karena Lailatul Qadar itu Ada di malam ganjil. malam ganjil. Nah, dan terus Nah. sebagai apa ya? Sebagai apa lagi, Om? Ya basically itu bukan cuma buat mengejar pahala ya kan, tapi juga mengejar momentum biar kita bisa merubah takdir. Bener banget tuh. Nah, Apa? tapi di zaman sekarang yang mulai ada perubahan teknologi itu ironis banget gak sih anak-anak sekarang itu kayak lebih milih buat main game, terus scroll TikTok dan segala macam. Itu menurut saya ya kegiatan yang kurang berguna aja. Padahal harusnya tuh kita membaca Al-Quran dan memperbanyak beribadah gitu. Nah, tapi Mas belum tahu sekarang di Roblox ada kajian Islam. Udah tahu belum? Oh, Islam loh. Di Roblox? Iya. Aduh, nggak tahu itu saya. masih itu masih nggak apa ya, itu masih nggak apa kayak di Roblox. Tapi ada juga yang terawih. Terawih di Roblox Ya, itu tuh. nah itu puasanya nggak sah itu. Karena syarat sah puasa apa? Saat puasa itu kan ada Balik. tiga. Ya, Balik ini waktunya masih di tiga. Ya. Kalau bisa lebih juga bakal ikan.
Nah, Lalu kita tuh tiga di bulan puasa itu, yang pertama adalah udah balik, ya, kedua itu sehat, Sehat. ketiga itu berakal. akal. Kalau misalnya orang sholat tarawehnya di Roblox, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi puasanya nggak ini ya. Habis ini Orang nggak yang sah. nggak sah puasanya kayak gitu. Terus Allah tuh berfirman dalam surah Al-Sad ayat 29 yang bunyinya tuh kita anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati, yang artinya tuh Nah, salah, yang artinya tuh peace takut ya, lewat balik. Host. yang artinya tuh kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar penuh berkah. Sampai bisa doang sih yang saya sebutin tadi. Oh, Ya emang iya, nggak ada lanjutannya kayak agar mereka mentadaburi ayat-ayat apa gitu. Oh iya, biar mereka menghayati ayat-ayatnya. Nah, artinya tuh kalau mentadabur itu artinya kayak mendalami dari ayat tersebut apa gitu. Nah, lanjut. ya. Ada apa? Jadi kita terus juga ngubah paradigmanya. Kalau misalnya bukan berapa juz yang kita kejar pas bulan puasa, tapi itu berapa ayat yang ngena ke kita gitu loh. Apalagi saya mau ngasih contoh juga lagi nih dari pengalaman saya. Saya itu salah satu ayat Al-Quran pertama kali yang bikin saya berair mata tuh itu surat Ar-Rahman yang refleksikan diri kita sebagai manusia itu yang begitu ingin melebih-lebihnya terus-menerus. Nah, ya. Kena banget di saya wajib baca itu setiap Ramadan. Ada nggak? Mungkin belum ya, tapi saya sadar bahwa satu ayat yang dipahami itu bisa lebih penting daripada satu juz yang kalian hafalkan. Karena untuk apa kalian menghafalkan satu juz jika tidak tahu maknanya apa? Benar banget. Oh iya, ya dah. Terus terakhir ada sedikit tips juga nih kira-kira nih dari host kita atau dari kita juga nih buat kalau Ramadan tuh kita biar lebih better gimana sih? Oh itu, jadi kita harus lebih memperbanyak diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Secara ibadah dan sholat dan membaca Al-Quran.